Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. David Budiwartono, praktisi dari Akses, praktisi dari Talk to the Entity, dan juga facilitator dari Talk to the Entity. Hari ini kita masuk di sesi di mana kita akan ngobrol banyak tentang Talk to the Entity, karena hari ini adalah taster, kita punya waktu 1 jam. Dan sebelum saya mulai dengan bercerita everything tentang Talk to the Entity, apakah kalian semua punya pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk? Udah pada paham entity itu apa? Makhluk halus. Yes and no. Makhluk halus. Hah? Apa ya? Selain makhluk halus? Tuhan masuk entity nggak? Ya. Oke, ya. Jadi kalau kita mulai mau belajar tentang semesta, kamu mesti cek dirimu punya penolakan tentang words entity atau enggak. Karena entity artinya kesadaran yang tidak punya badan. Ya, artinya brain adalah entitas. Organisasi adalah entitas. Jiwamu, kalau kamu mati dan kamu keluar dari badanmu, adalah entitas. Kamu adalah entitas yang lagi punya body. 99. Jelas ya? Grup kecil semua. Ya. Yang nggak ngomong saya mute biar recordingnya bersih. Dan kemudian semua benda-benda yang lainnya itu juga entitas. Karena masing-masing kamu akan tahu, oh ini batu, oh ini air, oh ini pohon, oh ini umurnya 100 tahun, oh ini branded, misalnya kamu punya merek A atau B atau C. That is the entity of stuff. Jadi kamu pasti nyadar kalau, oh aku tuh dibeliin barang branded loh. Begitu kamu lihat, enggak, ini palsu. Kok kamu bisa tahu palsu? Karena entity selalu punya ciri khas. Paham? Jadi pada saat kamu bisa membedakan satu dengan yang lain, artinya dia punya ciri-ciri khusus. Dan pada saat dia punya ciri-ciri khusus, dia punya kesadaran dan nggak punya badan, itu udah bisa masuk dalam kategori entity. So, arti dari entity itu amat sangat luas. Planet Bumi ini adalah the biggest entity yang tempat kita tinggal. Artinya, lebih luas lagi, tata surya ini juga entity tempat kita hidup. Artinya, lebih luas lagi adalah alam semesta ini adalah entitas. Sehingga pada saat kamu membuat suatu ketakutan, kebencian, atau penolakan terhadap satu kalimat entity, karena kamu taunya entity is only ghost, jadi kamu cuma ngelingin antara, oh entitas itu tuyul, kalau enggak genderuwo, kalau enggak sunderbolong, atau enggak kuntilanak. Akhirnya kamu langsung reject banget dengan kalimat entity, dan akhirnya ending-endingnya kamu akan reject dengan Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan hadir di dalam sekitarmu, kapanpun Tuhan memberimu pertolongan, memfasilitasi dirimu, ngasih jawaban terhadap semua doa dan permintaanmu, kamu akan always just, genderuwo lagi datang. Seru kan? Jadi pada saat kita nggak memahami sesuatu dengan benar, energi itu nggak bisa bohong. Kita diciptakan itu, manusia itu diciptakan dengan sebuah sistem, badan kamu tuh nggak bisa bohong. Makanya pada saat kamu aware ataupun kamu nggak aware, kamu akan sangat mudah sensing any lies. Karena apa? Badan kamu diciptakan energinya itu nggak bisa bohong. Jadi dimanapun kamu berada, kalau kamu nyadar ada sesuatu yang nggak kongruen, ya, nggak selaras, nggak senada, nggak sinkron, atau bohong dengan kata yang berbeda, dan bukan bohong diterjemahkan yang sangat sempit, ya. Jadi misalnya aku mau makan, tapi sebetulnya aku nggak pengen makan. Cuman karena jam 1, aku bilang aku mau makan. Padahal aku belum lapar. Itu nggak kongruen. Itu bohong. Ya, jadi bohong bukan cuman bohong dalam arti sempit yang kita pahami sebagai bohong. Bohong di sini itu artinya tidak kongruen atau tidak sinkron. Nah, badan kita akan selalu ngasih sinyal. Dan ngasih sinyalnya pasti berupa marah, jengkel, kesel. Dan kita nggak tahu, seringkali kita malah terlibat dalam emosional setelahnya, dan kemudian kita terjebak dalam reaksi di belakangnya. Nah, sama juga dengan entitas. Selama kita hidup, selama kita paham tentang dunia ini, berapa banyak dari kita yang mengkaitkan entitas itu ke movie?
mengkaitkan entitas itu ke seluruh film-film horor yang kamu tonton. Dan lihat endingnya di kesadaranmu yang saat ini. Kalau kamu jalan keluar ke kuburan, atau kamu jalan ke tempat sepi yang nggak ada orangnya. Karena kamu sepi, nggak ada orangnya, otakmu akan berhenti berpikir karena nggak ada siapa-siapa yang bisa diajak omong, dan kemudian kamu akan mulai berkembang. Jadi pikiranmu akan turun ke 10% dan kesadaranmu akan mulai naik ke 90%. Automatically kamu akan sadar dengan energi yang ada di sekitarmu. Automatically kamu aware, ada kesadaran di sekitarmu. Dan automatically kamu langsung bikin bulu badanmu berdiri, seret, sinyalnya muncul, ada entitas, dan kemudian otakmu langsung ngasih sinyal sesuai referensi yang sudah pernah kamu tonton. Kalau kamu zaman-zaman umur-umur 40 ke atas, kayaknya kamu pasti tahu Si Manis Jembatan Ancol, berarti nanti cerita yang muncul di kepalamu, cewek cantik berambut panjang. Kalau kamu zaman-zaman 30-an, berarti kamu tahu tentang cerita horor terbaru yang umur-umur segitu, suster ngesot, terseret-seret di lantai, maka pada saat kamu ngerasain energi itu, otakmu akan ngasih sinyal ada something yang lagi merayap-merayap di bawah. Kalau kamu lebih kuno lagi, kamu ceritanya kira-kira umur 50-an, dan kemudian pada saat zaman-zaman kamu teredukasi bahwa entity itu Susana, yang matanya melotot, terus kemudian langsung beraura mistis, tercium aroma-aroma yang segala macamnya, dan suara ketawanya yang khas, maka kamu akan mengalami yang namanya ilusi-delusi, seperti dipandangin cewek seperti itu, dan muncul aroma seperti itu, dan suasana yang seperti itu. Kenapa? Karena brain tugasnya pasti menerjemahkan. Jadi kalau kita agree and align, setuju dan sepakat bahwa film-film horor itu adalah entitas yang kita kasih referensi, maka tiap kali kamu terkoneksi dengan any entity, otakmu akan langsung menerjemahkan, ini tuh entity loh. Nah, cuman di kamusmu, terjemahannya adalah yang kamu tonton. Kalau kamu hobinya nonton film Cina, ya kamu dapatnya Dracula cantik atau Dracula ganteng yang lompat-lompat. Kalau kamu hobinya nontonnya Dracula ganteng versi barat, berarti kamu dapatnya yang vampir-vampir. Tergantung zaman. Kalau kamu zamannya Bella, berarti kamu dapat yang Dracula ganteng-ganteng dan Dracula yang cantik-cantik. Kalau kamu zaman yang lebih tua lagi, berarti kamu angkatan 50-60-an, berarti kamu dapat Dracula yang jelek-jelek, yang zaman Dracula sebelumnya kan? Nah, so it's depend bagaimana badanmu dan otakmu mengumpulkan reference. Karena it's only about reference. Nah, pertanyaannya adalah, kalau isi otakmu sudah penuh dengan referensi kebohongan, dan akhirnya kamu takut dengan yang namanya entity, apa yakin kamu bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan yang ini? Karena Tuhan dalam definisimu nanti, kamu akan menciptakan definisi bahwa Tuhan itu nggak boleh gelap, Tuhan itu nggak mungkin begini, Tuhan itu nggak mungkin begitu, dan kamu masuk ke definisi yang saklek. Tuhan itu pasti cahaya, datang dari atas, datang dari kanan, dan pasti datang dari depan. Tapi otakmu nggak pernah punya pengalaman itu. Kamu nggak pernah nonton, atau kamu nggak pernah ngisi dirimu dengan reference itu. Sehingga akhirnya pada saat entitas Tuhan hadir dalam doamu, kamu ngerasa, merinding. Kok kayaknya ada yang ikut aku berdoa ya? Dan akhirnya kamu automatically akan rejecting semua Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Dan kemudian dalam kehidupanmu, kamu sering akan bilang, aku tuh nggak pernah merasakan uluran tangan Tuhan. Ya iyalah, tiap kali diulurin tangan hush, minggir. Atau nggak dibacain ayat kursi, atau nggak hush, semua kegelapan yang mendatang padaku, pergilah jauh-jauh. Dalam nama Tuhan, pergilah jauh-jauh. Dan Tuhan jadi yang datang kau usir-usir. Ya, otak manusia itu keren. Sangat keren. Dan kita nggak akan pernah sadar kalau kita masuk dalam jebakan ilusi, delusi, dan fantasi. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Begitu kita
agree and align, setuju dan sepakat dengan satu kebohongan, maka otakmu akan menciptakan penjara untuk seluruh kebohongan ini terasa nyata untuk dirimu. Dan itu akan sangat nyata. Jadi walaupun nanti orang terdekatmu, pacarmu, suamimu, istrimu ngomong, orang itu gini loh. Nggak seperti yang kamu pikirkan loh. Tapi kamu akan terus terjebak dengan apapun yang sudah tercetak di kebohonganmu sendiri. Dan itu yang menyebabkan kenapa orang-orang yang masuk di dalam area fanatik sulit sekali dikeluarin. Sulit sekali ditolong atau sulit sekali dicerahkan. Karena mereka sudah percaya, mereka sudah agree and align dengan kebohongan, dan mereka juga sudah menciptakan ilusi, delusi, dan fantasinya sendiri. Nah, tinggal lihat hasilnya. Apakah kefanatikan itu membawa dia mendekati Tuhan? Artinya perilakunya makin baik, makin bagus, makin punya akhlak, makin menjadi berkat untuk kehidupan, makin jadi cahaya untuk banyak orang, makin jadi garam untuk orang-orang sekitarnya, atau dia makin judging, makin menghakimi orang lain, makin nunjuk. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu gini. Maka kita bisa lihat siapa yang menjalani amanat dengan baik dan siapa yang menciptakan jalur sendiri dan merasa sudah belajar amanat dengan baik. Dan nggak gampang loh berhadapan dengan mereka yang seperti itu. Sampai sini tentang entity doang ada pertanyaan nggak? Silakan loh yang mau bertanya. Ini kelas buat kamu. Apapun yang kamu pengen tanya, please tanya. Karena di free tester aku boleh jawab apapun pertanyaanmu. Dan please buka mic. Karena aku nggak buka chat room. Ika mau tanya? Enggak. Tadi ada Nike. Where are you? Kamu mau bertanya? Iya. Itu kalau misalnya komunikasi ya, soal komunikasi, itu kita bisa pilih entitasnya atau entitas yang pilih kita? Bisa keduanya. Bisa keduanya. Pada saat kamu perlu untuk kontak something, kamu bisa creating kontak. Dan pada saat something pengen kontak kamu, mereka pun juga akan bisa kontak. Nah, pada saat salah satu teleponnya nggak nyambung nih, ya, pada saat salah satu teleponnya nggak nyambung ya, biasanya sih sisi human-nya yang nggak pernah nyambung, karena kalau kita ngontak mereka tuh langsung dijawab biasanya. Jadi kalau mereka yang ke kontak ke kita biasanya nggak denger, nggak mau lihat, nggak mau present, langsung check out, nanti munculnya berupa gatel kek, batuk kek, migrain kek, sakit badan kek, ngilu kek. Kalau dibiarin terus-terusan bisa muncul kayak autoimun kek, tapi diobati nggak kelar-kelar, dicek lab hasilnya tengah-tengah antara iya dan enggak. Terus kamu bingung, dok, saya ini sakit apa? Terus kebetulan dokternya ada saya, terus saya bilang, kamu ini sakit jiwa, punya kelebihan suruh pakai, enggak mau. Terus bilang, gendeng ini, orang sakit autoimun dibilang sakit jiwa. Terus ngotot keliling-keliling dokter lain, pakai obat segala macam, tapi nggak ngefek. 5 tahun kemudian pasrah, akhirnya balik lagi ke tempat saya, dan kemudian nanya, dok, ini sakit jiwa boleh belajar enggak untuk handle? Boleh, kan 5 tahun yang lalu saya sudah nanya, kamu mau belajar untuk handle ini atau kamu mau biarin tambah sakit? Oh, saya enggak ngerti waktu itu maksudnya. Dan memang gitu kalau ngobrol sama orang-orang yang check out. Thank you, dok. Oke, saya pernah lihat pasien dengan gatal seluruh tubuh. Gatal seluruh tubuh. Saya periksa eosinofilnya normal. Saya periksa tanda alerginya enggak terlalu signifikan tinggi. Maksudnya untuk gatal sebadan-badan kayak begitu itu hasil labnya biasanya tuh jelek banget biasanya. Tapi ini gatalnya sebadan-badan gitu, hasil labnya itu nggak signifikan.
kayak apa ya? Nggak signifikan tuh gini. Masa sih api lilin tapi rumahnya panasnya kayak di neraka? Nggak mungkin kan? Padahal cuma ada api lilin satu, gitu. Nggak mungkin kan? Berarti kan ada something else nih. Nah, artinya secara medis ini nggak nemu pintu keluarnya. Nah, pertanyaannya, kamu mau beresin nggak? Karena karunia itu nggak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah bersabda, oi, Ika, karuniamu bisa merasakan. Ya kamu harus belajar pakainya. Kalau kamu nolak terus, nanti akan muncul penyakit karena kamu rejecting terus. Gitu. Dan awareness of entity itu seru. Hampir semuanya terpasang on, hampir semuanya. Saya yakin di antara kalian bulunya sudah pada pinter. Masuk ruangan, set, berdiri. Terus habis itu, ih kuntilanak. Belum nanya juga kamu siapa, sudah langsung judgement, pasti kuntilanak. Lah padahal entitasnya WC, lah semua orang entitas WC pasti kalau kamu buka pintu, kamu pasti aware itu teh WC. Dan tidak tentu kuntilanak. Kan begitu kamu masuk ruangan, kamu langsung tahu, ini WC. Bukan kamar tidur kan, artinya itu punya kesadaran bahwa this is a place untuk buang pipis atau buang beol. Entity kan? Nah, kenapa begitu kamu nyadar, terus kamu langsung menyimpulkan, ini sama dengan kuntilanak. Padahal, dia cuman, selamat datang di kamar kecil. Terus kamu bilang, ih, ada genderuwo. Ya, Ika. Ya, mau nanya. Tadi yang diceritakan sama Dokter David ya, Ya, itu saya semua, Dok. makanya aku cerita. Sampai sampai ini sih, sampai periksa lab gitu kan. Ya. Karena kan aku orangnya logika banget gitu ya. Ya, Jadi itu yang bikin kamu stuck dan sakit. tapi akhirnya insaf kok gitu ya. Sip. Jadi periksa lab itu udah MRI dan segala macam. Memang hasilnya bukan nggak ada apa-apa, tapi hasilnya itu hampir-hampir gitu. Ya, Misalnya, batas-batas border kan. ya benar, batas-batas itu benar banget Gejalanya, gitu. wow keren, tapi hasil Ya. labnya kok gini ya. Terus dokter yang baca tuh pasti ngeliatin hasil lab dan ngeliatin kamu. Ini salah orang atau salah darah, ini yang mana yang bener ya? Pasti bingung gitu. Ya, yang terakhir itu autoimun. Jadi hasil labnya hampir. Jadi kalau di hasil lab itu kayak waktu itu aku periksa apa sih, cek ANA ya. Ya. ANA gitu. Kamu baru ANA IF atau sudah ANA profile? Sudah ANA profile. Ya, gitu. hasilnya tanggung-tanggung semua. Ya, hasilnya tanggung-tanggung semua. Jadi dokter juga bingung kan, kok hasilnya Pasti. tanggung-tanggung semua. Oke, ANA profile, ANA itu sudah selesai. Terus ke nyeri sendi. Sampai sekarang sih nyeri sendi. Terakhir MRI juga gitu. Memang sih di lumbar 45 itu ada something, tapi juga something-nya itu yang apa ya, yang ya dokter cuma bilang ini radang sendi, begitu aja. Ya. Terus ini dok, aku sih ngerasa udah insaf sih, maksudnya udah nggak nolak gitu kan. Ya. Untuk tahu sekarang itu berjalan di jalan yang tepat, maksudnya itu sesuai dengan gift gitu ya, berkarya Ya. sesuai dengan misi jiwa. Ya. Itu apa? Kamu happy nggak? Kamu happy nggak? Sekarang happy. Ya berarti kamu udah sesuai dengan misi jiwamu. Kamu masih merasa nyangkut dan nggak bisa berkembang nggak? Enggak sih, tapi masih ada gini, ada sesuatu yang kayaknya harus dikembangkan lagi, tapi masih Ya, itu belum aku tanya. tahu. Ya. Artinya kamu merasa kamu ada something yang nyangkut dan kamu belum bisa kembangin kan? Ya, artinya modalities yang kamu sudah pelajarin saat ini itu udah too small untuk dirimu. Cari modalities yang lebih gede. Ya, modalitas tidak ada yang salah. Tidak ada satupun modalitas yang salah. Masalahnya adalah kita ini growing bigger and bigger and bigger and bigger.
Mungkin di TK kamu belajar modalitis A, B, C, keren. Kemudian badanmu tumbuh, kesadaranmu jadi SD, dan kemudian kamu ngerasa, modalitis ini tuh slow. Aku tahu ada yang lebih cepat dari ini. Apa ya? Maka kamu akan nanya ke semesta. Tuhan, apa ya modalitis yang aku bisa pelajarin di SD ini? Terus tahu datang modalitis C, D, E, dan kamu bikin pilihan. Oke, aku belajar E. Selama SD, kamu puas dengan itu. Tapi nanti pada suatu saat, kamu akan mengalami momen di mana, kok kayaknya aku mentok ya? Aku tahu aku bisa lebih gede dari ini, tapi aku ngerasa aku stuck nih di sini. Nah, itu artinya modalitis ini udah nggak cukup buat dirimu. Kamu udah growing bigger, dan udah waktunya kamu cari modalitis yang bisa mumpuni kondisi kamu lagi. Jelas ya? Jadi kalau kamu ngerasa, kayaknya aku masih bisa lebih dari ini. Tapi gimana caranya? Gimana caranya itu the good questions. Aku selalu anjurin, ayo nanyanya sama bos. Jangan nanya sama aku, karena aku taunya akses. Jadi kalau kamu nanya sama aku pasti bilang, jawab belajar akses dong, gitu. Karena aku belajarnya akses. Nah, sekarang tugasmu adalah bertanya sama Tuhan. Oke? Semesta tunjukin untuk aku, modalitis apa yang paling create buat diriku saat ini. Dan kemudian nanti izinin semesta ini nunjukin modalitis apa yang bermunculan terus ke kamu, yang connect terus dengan kamu. Dan kemudian kamu pilih. Karena maybe access, maybe something else. Dan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kamu yang paling tahu. Jelas ya? Oke, makasih. Karena modalitis itu akan benar-benar bimbing kamu. Jadi kayak kamu diciptakan tuh badanmu jaguar. Kamu paham betul bahwa nginjek pedal jaguar itu nggak boleh weng gitu. Karena kalau nggak kamu loncat 100 km dalam 2 detik, terus kamu bingung, ini mobilku rusak nih. Kalau digas aku geblak ke belakang. Ya, sama kayak badanmu. Kamu ngerasa, ini kayaknya aku error nih. Karena kalau aku diem semuanya kayak pasar malam kelihatan semua. Oke? Artinya bukan kamu yang error, tapi kamu belum punya driver license untuk spek bodimu. Ya, dengan bahasa sederhana, drivernya Bemo, mobilnya Jaguar. Oke? Sekarang tugasmu upgrade, kamu dapat anugerah Jaguar, ayo belajar cara pakainya. Mana nyetir yang enak, mana ngegas yang pas, mana cara menggunakan mobil ini untuk mencapai titik optimalnya. Karena Tuhan nggak pernah ngasih sesuatu yang nggak bermanfaat buat dirimu. Oke, so keep questions, tanya, dan kemudian jalanin apa yang muncul di hadapanmu, dan pilih salah satu. Oke? Sip. Karena rata-rata gejala-gejala autoimun yang hasil labnya nggak jelas, hampir semuanya adalah penyakit awareness. Hampir 99%. Ya, the more you reject dirimu, makin sakit jadinya. The more kamu nggak ngerti bagaimana cara pakai radiomu atau Bluetoothmu, yang kamu downloading adalah sampahnya tetangga-tetangga sebelah. Oke? Jadi kalau kamu nanti punya cancer, punya tumor, atau punya penyakit-penyakit yang unexplainable, kayaknya aku nggak mungkin deh punya penyakit ini, pola hidupku bagus gini-gini, tapi aku punya penyakit ini, so mungkin kamu sedang suruh getting banyak orang di sekitarmu tanpa sadar. Dan di kami, di Akses, itu ada latihannya, di Energy Pool kami ajarin dengan jelas, bagaimana caranya kamu aware dengan badanmu, dan bagaimana energimu bekerja. Jangan-jangan kamu nemplok dimanapun, langsung energimu membabi buta, jadi babu semesta, ada penyakit, ambilin, ada penyakit, ambilin. Tapi kamu nggak ngeh kamu ngambilin sampah orang. Sehingga orang lain ketemu kamu, happy banget. Kalau ketemu sama Laurencia Ika, pulang-pulang aku langsung happy, seger. Tapi kamu kenapa ya, tiap kali pulang-pulang aku tuh kok keok hancur ya? Iya sih. Apalagi kan sehari-hari aku konselor, dokter. Jadi sehari-hari kerjanya konselor. Ada memang hari-hari tertentu yang benar-benar rasanya overwhelm gitu ya. Kayak kepala tuh kayaknya penuh banget gitu. Seperti hari ini sih, hari ini ngerasain penuh banget kepala, terus
deg-degan mulai pagi gitu Ya. kok. Deg-degannya beda gitu mulai Ya. pagi sampai malam ini sih gitu. Ya. Terus tiba-tiba sore tadi dapat kelas ini gitu dari Sip. teman. Sekarang tak ajarin cara buangnya instan. Oke. Oke. Sekarang kamu lihat ke dalam dirimu, sadarin dua kakimu yang nempel di lantai, dan kemudian kamu lihat layar monitor tempat kita lagi nge-zoom ini, dan kemudian bilang sama dirimu, right here, right now. Bilang ke dalam dirimu sendiri, right here, right now. Oke? Dan seluruh beban-beban pikiran yang bukan milik dirimu, bilang ke badanmu sendiri, kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Sekarang, kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Fokusmu tetap di dua kaki, lihat ke saya, dan kamu bilang ke dirimu sendiri, semua yang bukan punyaku, kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran. Sip. Gimana rasa di kepalamu? Ya, lumayan sih. Yes. Lumayan. So, artinya kamu punya kebiasaan yang kamu nggak sadarin, kamu suruh getting. Paham suruh getting? Nggak. Ngambilin sampah orang buat diproses ke dirimu sendiri, tapi kamu juga nggak ngerti gimana prosesnya, jadi akhirnya kamu jadi tukang giling sampah berjalan gratisan. Makanya orang-orang seneng banget lihat kamu. Kamu ngerasa nggak bisnis konselingmu laku dengan baik? Ya. Ya, karena orang bertemu dengan kamu langsung happy. Immediately mereka happy begitu ketemu dengan kamu. Ya, Tapi ya. the more client you have, the more chaos you are. Ya, ya. Sama seperti waktu aku dulu latihan Reiki. 1-2 orang aku masih ngerasa, letih. Begitu 10 orang per hari aku ngerasa, ini gak bener ini. Kenapa tadi pagi aku fresh, sekarang aku sore-sore keok. Terus aku stop. Aku juga nggak sadar kalau aku doing surrogating. Oke? Oke. Ya, makasih. Ya, sama. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu. Mbak Yunika silakan. Oke, jadi yang Dokter Deos tadi jelasin tuh aku udah praktekin ya, karena waktu baru-baru masuk sini dapat penjelasan terus langsung aku praktek gitu, dan itu cukup berhasil, bahkan sangat berhasil. Ketika aku nggak deny dengan para mereka itu yang mulai jadi temanku, apa itu ruam-ruam alergiku nggak kumat. Cuman anehnya itu kalau dulu kan kalau ngerokok atau ada orang yang ngerokok di sekitarku langsung alerginya kumat. Karena sekarang nggak kumat, aku jadi ngerokok lagi. Ngerokok lagi tuh karena apa ya? Kadang suka iseng pengen tahu gitu. Gimana nih rasanya kalau aku ngerokok lagi? Kumat nggak? Kumat nggak? Kumat. Dan nggak kumat gitu. Tapi masih suka iseng. Ngerokok lagi. Kumat nggak? Kumat nggak? Nggak kumat gitu. Terus, mau merasa nikmat dengan rokokmu? Between antara nikmat, antara enggak. Ataupun kalau harus, ini sih temporary aja. Even harus berhenti. Kalau aku bersihin rokokmu dari entitas dan kemudian kamu taste lagi rasanya nggak enak, apakah kamu bersedia untuk berhenti merokok dan berhenti ngundangin mereka untuk hadir dalam mulutmu? Wow. Sangat bersedia. Kalau memang rokokmu ada di situ? Ada di sana. Boleh pegang? Di bawah? Tapi jangan nyalahin kalau jadi nggak enak ya. Ya. This is? Yes. Tugasmu cuma relax, I do the works, okay? So all the smoke entities, truth, who are you? Who are you before that? 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 Who will you be in the futures? All the smoke entities dissipate and release. All the smoke entities dissipate and release.
All the smoke entities dissipate and release. All smoke entities dissipate and release. Oke, sip. Nanti kabar-kabarin ya rokoknya rasanya apa ya. But please keep your promise. Kalau rasanya berubah nggak enak, please stop. Artinya kamu tiap hari ngemutin entities. Ya kak, udah mulai curiga ke situ sih sebenarnya. Yes, so please stop. Oke, I will stop and I will keep my Yes, promise. yes. Oke, jadi pertanyaannya ada yang aku mau tanyain adalah yang datang suara tuh kadang beda-beda gitu. Ada yang Emang kamu pikir entities sekitarmu cuma satu? I mean, yang ada yang intensinya baik, ada yang kayaknya pusing gitu. Emang? Terus kamu nggak nanya kamu siapa? Enggak. Lain kali nanya ya. Jangan. Kalau itu makmu gimana? Kalau itu nenekmu gimana? No, karena dia menjodohkan aku dengan seseorang yang aku nggak suka. Jadi aku langsung Tidak pernah ada entitas yang nggak kenal dirimu masuk ke dalam ranah jodoh dan menjodohkan. Oh, jadi itu siapa? Nggak tahu, tanya. Kamu siapa? Saat itu aku nggak tanya karena lagi nyetir. Tanya jadi aku dong. langsung Ada tamu telepon. juga kita nanya. Ada siapa? Mau cari siapa? Ada keperluan apa? Iya, kalau sekarang sih mulai biasain nanya. Yes. Setiap kali kamu nyadar ada something yang whispering dirimu, ask, kamu siapa? Oke. Ngapain kamu dengerin someone yang kamu nggak kenal? Iya sih ya. Oke. See? Praktek lagi. Yes. Gampang kan? Talk to the entity itu kelasnya betul-betul seru, penuh dengan tawa, penuh dengan releasing seluruh hal-hal yang selama ini kita percayain, kebodohan yang kita percayain, dan kelasnya itu seru banget. Jadi setelah kamu beres dari kelas Talk to the Entity, rata-rata duniamu tuh expand gede banget. Dan kamu akan kehilangan ketakutan terhadap entitas selamanya. Iya. Ya, karena kamu tahu persis bahwa ketakutan itu hanya penjaramu agar kamu nggak akses karuniamu. Yes. Bagaimana bila tiap kali kamu berdoa, Tuhan temenin aku dong. Dan kemudian Tuhan kirimin pasukannya untuk temenin kamu. Terus kamu bilang, genderuwo, pergi sana kau. Pergi sana kau. Terus kamu besok bilang, Tuhan kenapa kau tidak sayang sama aku? Aku minta ditemenin tapi kau selalu mencuekin diriku. Oke, jadi pertanyaan lain adalah, memang mereka tuh seperti kita gitu, ada yang kurus, ada yang gede gitu. Yes, ada yang baik dan ada yang nyebelin, ada yang pusi dan ada yang sabar, ada yang gemes kalau kamu didengerin, hey ini ke, terus kamu nggak jawab, dia akan teriak, hey ini ke, kamu nggak jawab, kamu akan digaplok, plak, dan itu yang terjadi biru-biru kemarin. Kalau digaplok sih belum pernah, tapi kalau di yelling di telinga sampai bangun udah pernah. Ya. So, di dalam dunia mereka dan dalam dunia kita nggak ada bedanya, cuma bedanya kita masih punya body, kita masih bisa ngeyel, kita masih bisa mikir, mereka udah nggak ada body. Mereka nggak ngeyel, mereka nggak bisa bulet, mereka simply yes or no. Kan tadi dibilangin nggak ada body tuh. Yes. Tapi kadang yang tidur di sebelahku tuh, aku suka merasa dia bikin apa sih? Dusel-dusel, bikin sempit gitu. Itu gimana tuh? Karena kamu rasa. Oh. Nggak ada bodinya kan? Semuanya cuma di kesadaranmu doang. Oh, oke. Jelas ya? Sementara jelas. Nanti kalau nggak ada yang ngerti, nanya lagi. Nanti ikut kelasnya, seru kelasnya. Makasih ya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kita masih punya waktu 15 menit untuk having fun. Astrid, Dok. Silakan Astrid. Angkat tangan ya biar bisa tahu urutannya. Astrid. Kamu nggak ada suaranya.
YouTube-nya Hidup Ceriaku. Astrid. Kenapa talking tapi di sini nggak muncul suara? Oke, yang lain? Astrid, kamu cek hands-free-mu ya. Sepertinya hands-free-mu bermasalah. Ada pertanyaan nggak? Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Di antara kalian ada yang sudah pernah dengar suara demons atau belum? Sudah ada yang pernah dibisikin suruh mati nggak? So, ingat ya. Pernah. Pernah? Nah, good. Entitas cuma bisa dibedakan antara demon dan entitas. Demon selalu tugasnya menghancurkan. Jadi pada saat kamu dengar suara yang nyuruh kamu mati, atau nyuruh kamu bunuh orang, nyuruh kamu silat dirimu sendiri, atau suruh kamu gantung dirimu, langsung usir saat itu juga. Oke? Walaupun mereka berkedok Yesus, berkedok Nabi, berkedok malaikat, dan berkedok siapapun, gak mungkin buahnya nyuruh menghancurkan. Apapun. Karena apapun yang nyuruh menghancurkan, itu udah jelas bukan being of light. So, ketika kita dengar di dalam pikiran kita ada bunyi-bunyi whisper, pukul dia, bunuh dia, atau bunuh dirimu, atau hancurkan ini, atau hancurkan itu, it's clearly jelas demon. So, langsung usir. Mau pakai gaya apapun boleh. Jengkang, jengking, belok kiri, hadap kanan, hadap kiri, tangan di atas, tangan di bawah, boleh. Saya pernah, Dok. Ya. Saya pernah and I did it. Yes, good. Ya, bukan I did it, ngusir gitu. Ya. I did it, I cut my hand, my wrist. Terus kamu aware bahwa kamu melakukan hal bodoh? Iya. Good. And then I regret, tapi Yes. sudah terjadi gitu loh. Jangan regret. Saran aku jangan regret. Okay. So, karena itu adalah harga kelas yang kamu pelajarin untuk kamu bersedia membedakan ini demons dan ini bukan demons. So receive kontribusinya, akhirnya kamu paham jelas bahwa oh demons itu kayak gini loh. Next time dengerin, jangan pernah didengar lagi, langsung usir. ya, oke, Dok. Sip, Udah paham jelas jadinya. ya. Ya, Thank you, karena Dok. kalau kita tidak bersedia menerima kontribusinya dan kita melakukan penyesalan, maka kamu akan ngulang lagi kelas yang sama loh. So receive kontribusinya, akhirnya dengan kejadian itu kamu kenal yang namanya demons, dan sekarang kamu punya kosakata dalam perpustakaanmu, oh ini demons, get out gitu. Kamu langsung tahu persis, oh ini demons, get out, aku tidak berhubungan dengan dirimu. Langsung usir di tempat. Ya, jadi walaupun dia nyamar seperti apapun, karena kamu udah pernah berhubungan dengan dia, kamu akan tahu karakter energinya. Karakter energinya itu apa ya? Deceitful, penuh tipu daya. Penuh tipu daya. Jelas ya? Ya, oke. Thank you, Dok. Ya, sip. Ya, Pak Yudi. Iya, Dok. Kalau bukan perasaan, saya nangkepnya banyak hal yang 2 minggu, 3 minggu terakhir ini memang gitu yang banyak. Putus asa, kemudian pengen mati, kemudian menghindar, kemudian pengen hilang gitu. Kemudian itu itu 1, 2, 3, 4, 5, 2-3 minggu ini tuh sering banget nangkep yang Ya. kayak gitu. Enggak apa-apa. Kalau kita hanya aware perasaan orang lain di sekitar kita, artinya itu bukan whispering, itu bukan demons, tapi itu awareness. So kita nyadar bahwa something datang dari luar, kembalikan ke pemiliknya dengan tambahan kesadaran tanpa perlu kita kejar ini dari siapa yang punya dan jaraknya dari mana. Dan latihan itu diperkuat di kelas latihan kemarin, energy pool, itu kita betul-betul latihan spesifik di area situ. Jadi bagaimana kamu ngenalin ini tuh bukan punyaku dan itu punyaku.
Kalau kita betul-betul present dan kita nyadar tentang diri kita dan medan kita, maka kamu nggak akan campur adukin seluruh pikiran di orang sana. Ya, karena salah satu spesifikasinya human adalah kita punya kelenjar pineal, kita punya antenanya, pahe, dan kita punya 2 besar prosesornya kiri kanan. So artinya kamu ini adalah transmitter and receiver, powerful receiver and powerful transmitter. Artinya kamu ada di lingkungan banyak orang, kamu akan menyadarin seluruh perasaannya dan emosi dan pikirannya. Pertanyaannya adalah, kamu nyadar nggak ini bukan punyamu? Kalau kita nggak pernah nyadar ini bukan punya kita, dan kemudian, aku sedih, terus kamu langsung memainkan peran sedihmu, terus kemudian aku datang, aku tanya, kamu sedih kenapa? Nggak tahu dok, pokoknya aku sedih. Kejadian sedihnya karena apa? Nggak tahu dok, pokoknya aku hari ini sedih banget. Terus kejadiannya ada di mana? Nggak ngerti juga dok. Aku langsung bilang, kamu bukan sakit medis, penyakitmu non medis. Jelas ya? Ya, ya. Karena something yang muncul dalam dunia kita pasti mampu dijelaskan 5W1H. Who, what, where, which, when, how. Kalau kita punya pikiran, perasaan, emosi, dan sebuah kejadian pamrih tanpa pamrih, dan kita nggak bisa jelaskan dengan 5W1H, udah jelas bukan milikmu. So, kamu nangkep dari luar. Jangan diklaim. Oke. Itu sekarang kalau pegang pisau itu bisa langsung drama tentang pisau itu menusuk kemudian ngegores itu jernih banget. Demons. Itu demons kalau itu. Ya, kalau itu demons, langsung usir di tempat dan jangan kasih izin dia masuk. Oke, demons punya 2 arti. Yang pertama adalah betul-betul real demons. Mereka hanya whispering kita untuk menghancurkan. Dan demon satu lagi adalah unconscious. Selalu untuk pengennya balik berantakan lagi, balik blow on lagi, balik gak ngerti apa-apa lagi, balik turun dari posisi manusia. Itu adalah unconscious. Oke? Ya. Oke. Thank you. Ika jadi nanya atau sudah terjawab? Ada lagi yang mau bertanya? Dok, barusan saya Ya. yang terakhir. Ika dulu ya, Usha. Usha, Ika dulu ya. Ya, Ika. Oke, makasih dok. Ya. Saya mau tanya, kebetulan kan ini dokter gitu Ya. Dok, saya ini kan juga punya kepekaan yang nyata gitu ya, maksudnya. Tahu. Indera saya itu peka banget gitu Tahu. ya. Jadi kayak misalnya pembauan gitu ya. Ya. Gitu ya dok. Itu emang nggak aneh ya. Jadi saya tuh bisa membaui jarak berapa meter, atau mereka itu misalnya di dalam kamar mandi saya berapa meter itu bisa membaui itu. Terus pendengaran saya juga seperti itu. Normal. Gitu ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Itu apakah menyertai? Kamu udah pernah dengar bunyinya lampu belum? Kamu kerasa ada bunyi high vibration yang kayak bunyi nyamuk tipis nih? Dengar? Iya. Normal. Wi-Fi, lampu, charger itu semuanya bunyi. Dan nggak semua orang bisa dengar. Jadi kalau kamu bisa dengar, bersyukurlah spek kupingmu ekstra lebih dibandingkan yang budek. Oke? So, bersyukurlah kamu dapatnya kuping jaguar. Sensitif. Oke. Ya. Oke. Apa mau milih kuping bemo? Walaupun bunyinya gitu, tetap aja nggak kedengeran apa-apa. Iya. Tapi itu nggak muncul setiap saat sih dok. Nggak muncul. Tapi kalau begitu bau, kamu more present, kamu akan langsung nyadar banyak hal. Ya. Kalau bau itu kapanpun pembauan. Jadi ya, aku juga salah satunya penciuman
kenceng. Makanya kenapa aku bikin blue shower gel itu, karena berkali-kali aku berusaha makan di luar dan aku nggak tahan dengan baunya orang-orang di sekitar situ. Karena baunya kayak kelek di depan hidungku dan orang lain di sebelahku nggak ada yang cium satupun. Jadi aku ngerasa, aduh, kenapa sih kumpul orang-orang ini semuanya bau kelek semua. Nih orang-orang ini kenapa sih nggak ada yang sadar dengan baunya sendiri. Tapi only me yang cium, lainnya nggak cium. Jadi aku bikin sabun, gimana caranya bikin sabun untuk ngilangin bau badan dan bukan deodoran yang isinya aluminium. Jadi akhirnya aku jadi bikin blue shower gel itu untuk ngilangin bau badan. Jadi kalau kadang-kadang kalau aku pegang body dan kan aku ada modalitas massage dan juga body process di Access. Kadang-kadang kalau pegang body dan baunya kayak kacang rebus sisa kemarin yang udah kecut gitu, rasanya aduh setengah mati mau ngerjainnya karena jadi nggak nyaman buat kitanya. Jadi biasanya aku bilang, boleh nggak nanti kamu beli blue shower gel dan mandinya pakai sabun blue shower gel bikinanku. Karena blue shower gel bikin bau badan orang hilang. Nah, kadang-kadang ada orang yang sensitif hidungnya seperti itu dan ada orang yang sensitif di kupingnya seperti itu dan ada yang sensitif di matanya seperti itu. Aku ngalamin keluar di mata di SD. Jadi aku nggak tahan di luar, aku nggak tahan siang hari pakai kacamata normal. Aku siang hari harus pakai kacamata hitam karena kalau nggak aku nangis. Aku nggak tahan lihat mobil yang kena matahari dan kemudian ada pantulan sinar mataharinya itu di mata tuh kayak di center. Perih rasanya, sakit sekali. Jadi aku harus pakai kacamata hitam. Dan orang lain pikirnya aku keren. Jadi aku bilang, oke, aku keren. Ya sudah. Padahal mereka nggak tahu aku buka kacamata, aku nangis-nangis. Karena perih, nggak tahan. Ya, Gitu. jelas Oke? sih. Ya, Ya. makasih dok. Ya. So, tiap orang pada saat kita menyadarin kita punya perbedaan, kita punya kelebihan, syukurin aja. Dan belajar cara pakainya. Ya? Ya, makasih dok. Penjelasan tentang ketempelan entities dari yang merokok sampai nggak merokok, karena semua entitas human. Jadi semua entitas yang pernah hidup merokok dan kemudian dia mati, dia nggak bisa pegang rokok, dia akan meninggalkan jejak memori keinginan untuk rokok. Dan pada saat mereka nggak punya otak, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma tetap mempertahankan keinginan itu sampai ada orang lain yang bersedia clearing mereka punya keinginan. Dan ngingetin, kamu tuh udah nggak punya body lagi loh, kamu tuh udah waktunya jalan. Nah, karena mereka berusaha mencari similar similar environment, dia akan secara automatically akan suka dan mendekat ke orang-orang yang bersedia ngerokok karena they feel happy when you smoke. Jadi kamu ngerokok bareng-bareng. Seembut rame-rame. Kalau kamu suka, lanjutin saja. Kalau aku nggak suka. Paham? Sip. Jadi pada saat kamu beresin di situ, immediately rokokmu rasanya akan berubah dan smoke entity yang ada di sekitarmu juga akan tersadarkan. Mereka akan lanjut sendirinya. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk meng-clearing mereka, maka kamu akan terus dipenuhi oleh keinginan pengen ngerokok yang nggak tertahankan. Ya, it's not you, but them. Dan begitu juga ke makanan, dan begitu juga ke hal-hal yang lain. Makanya kalau kamu ngerasa kenapa badanku gendut dan nggak bisa berhenti makan, lihat apapun lapar mata, please cek. Apakah badanmu jadi kos-kosan entity yang tukang makan? Karena kalau kamu badanmu jadi kos-kosan entity yang tukang makan, apapun yang ada di depan matamu, otakmu akan bilang lapar, 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 terus lapar terus. Jelas? Pak Yudi, silakan. Dok, ada dua dok. Yang pertama ini dulu, berarti pada saat kondisi kita belum menyadari itu, kemudian kita accept seluruh pengalaman itu, kita receive, kemudian kita nggak bisa menolak, nggak bisa ini, tapi lebih pada ini kontribusinya apa yang bisa aku dapatkan dari peristiwa yang aku alami. Ya, karena karunia selalu punya purpose. Jadi pada saat kamu dilengkapi dengan karunia, artinya karunia ini akan selalu jadi rahmat buat banyak orang, akan selalu jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau kamu sendiri aja nggak ngerti kalau kamu punya karunia, biasanya sih yang terjadi,
kamu akan melakukan banyak self judgment dan penghakiman buat dirimu dan ngehukum dirimu dan invalidasi dirimu. Dan itu yang bikin penyakit. Jadi Tuhan nggak pernah ngasih penyakit. Tuhan ngasihnya Jaguar full grass baru, plat merah. Plat putih. Plat merah mah pegawai negeri. Ya, plat putih baru, full grass baru. Mau kamu terima diserempet-serempetin dulu, atau mau kamu terima dicelupin lumpur dulu, atau kamu mau terima direndam di banjir dulu, it's your choice. Jelas ya? Ya, paham ini, nangkep. Yang kedua adalah ini bukan punya saya sih. Ya. Cuma dia cerita ke saya kalau dalam posisi tidur, kalau saya sih ngelihat dia tidur. Cuma dia bisa ngelihat luar itu jernih seperti dia ngelihat biasa. Kalau dia padahal matanya ketutup. Maksudnya gitu. luar itu kemana? Keluar dari sekitar rumah, di luar rumah. Dia tidur Jadi di kamar. dia lihat temboknya seperti agak transparan. Dia nggak jelaskan temboknya transparan atau apa, tapi ya dia lihat aja apa yang terjadi di luar itu, dia lihat di kondisi yang dia. Kalau saya ngelihat dia tidur ya. Ya, berarti itu astral projections. Astral projection artinya kesadaran kamu keluar dari badanmu dan normal untuk kamu di situ kamu kehilangan orientasi ruang dan jarak. Ruang, waktu dan jarak itu kamu nggak akan terpengaruh di situ. Makanya kalau kamu bersedia menerima dirimu dan bersedia menerima salah satu ability yang diberikan dan kebetulan kamu dapatnya astral projections, ya asik. Tinggal tentuin destination, lu mau jalan-jalan kemana. Sialnya nggak ada oleh-oleh, nggak bisa bawa magnet kulkas, dan nggak bisa icip-icip. You just can see. Tapi kan nggak harus bayar pesawat, nggak harus bayar paspor, nggak harus bayar ini itu segala macam. Kamu tinggal mau kemana. Itu problemnya sih menciptakan banyak masalah. Karena ketika sampai di sana, orang akan melihat, lu kamu kan belum pernah ke sana, kamu kan belum gini, kok kamu bisa sampai di sana dan ngomong macam-macam gitu. Itulah kenapa Gary berkali-kali bilang, awareness is just for you, just for fun, don't tell anyone. Oke. Ya. Karena pada saat kamu ngomong dengan orang yang nggak tepat, orang akan judging kamu gila. Ya, udah sih. So, cari teman-teman gila yang kayak kita ini nih. Jadi kamu boleh cerita apapun aja. Kalau kamu cerita sama yang waras-waras di luar sana, kamu akan dihakimin gila. Jadi carilah kita-kita yang gila-gila ini. Ngobrol sama kita. Ayo ngobrol. Jelas ya? Thank you. Ya. Tadi satu lagi siapa? Herlia Novita. Ya, silakan Herlia. Mau baca sendiri atau gimana Mbak Herlia? Nulis di mana? Di chat. Beberapa tahun terakhir ini saya suka merasakan sakit yang orang ceritakan ke saya, Dok. Kita nemu lagi nih. Babu universal. Halo, Dr. David. Iya, halo. Selamat malam. Malam. Kita pernah ketemu loh dulu di Bratako ya? Bratako? Iya, Bratakem. Bratakem. Oh, ya. Kalau kamu bisa merasakan penyakit pada saat orang-orang cerita, artinya kamu doing surrogating. Surrogating itu kira-kira kayak gini. Orang tahu bahwa kita itu beberapa manusia itu dilengkapi dengan kemampuan seperti empat ability, artinya mampu merasakan pikiran, perasaan, dan emosinya orang lain. Di kadar tertentu dan di batas tertentu, kamu malah bisa ngerasain penyakitnya hingga ambil alih penyakitnya. Sampai sini bisa diikutin? Iya, ngerti. Ya. Jadi kalau kamu habis ngobrol dengan orang lain, kamu dengerin dia punya cerita bla 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 bla, dan kemudian kamu ngerasa penyakitnya pindah ke kamu, bilang ke dirimu sendiri, semua yang aku putuskan untuk menjadi milikku dan bukan milikku sebelumnya, saya kembalikan ke pemiliknya sekarang juga. Ya, karena artinya kamu melakukan surrogating secara kamu nggak sadari. Kamu bukan doing empath. Iya. Jelas? Soalnya kayak gini,
Jelas sih, tapi kadang secara nggak sadar juga kita tahu. Sampai saya sempat juga sih ketakutan kayak gitu. Sampai Makanya sekarang juga kalau latihan. ada orang mau cerita dan penyakit apa, saya langsung pura-pura belagak bego nggak dengar aja kayak gitu. Yes, Karena makanya latihan. belakangan juga yang diceritain itu ya kanker tulang, kanker rahim, aduh serem-serem. Ini ada teman kita yang hobi ngumpulin juga yang sudah bertobat. Apakah kamu menjadi pewaris berikutnya? Enggak. I'm Ayo also an belajar stop. empath. Belajar stop. Ya. Empath, true empath. Nggak pernah mulung penyakit apapun dan nggak pernah jadi tukang pulung. Empath is a beautiful title. Dan bedanya empath dengan simpati dan surrogating itu jelas. Kalau kamu doing sympathy, orang lain proyeksiin takut ke kamu, atau binatang proyeksiin takut ke kamu karena dia punya trauma dengan human, dan kamu lihat first reaction terhadap binatang itu, dan kamu nambahin rasa takutnya dia dengan takutmu, dan kemudian kamu bouncing back balik ke dalam binatang itu, dan akhirnya kalian berdua memilih untuk menciptakan reaksi, kamu pasang body defense, dan anjingnya pasang body defense, dan kemudian saling menggigitlah di sana. That is sympathy. Not recommended to do. Oke? Surrogating adalah pada saat kamu tahu orang itu sakit, atau kamu tahu orang itu punya problem, kamu secara sadar atau tidak sadar, ambil energetiknya, dan kamu ambil ke dalam dirimu untuk difasilitasi ceritanya. Problemnya, kamu aja nggak bisa beresin sampahmu sendiri, kenapa kamu mulung sampah orang lain? Jelas ya? Surrogating is not a facilitations. Surrogating itu pembodohan. Karena apa? Kalau kamu surrogate tanpa izin, dia juga nggak akan tahu kalau dia sakit. Dan yang terjadi, penyakitnya akan terus memburuk dan dia nggak akan pernah cari pertolongan karena nggak kerasa apapun. Dia akan ngerasa fine-fine aja, dia akan ngerasa happy-happy aja, dia akan ngerasa sehat-sehat aja. Kamu yang nggak sakit, yang keok. Jelas? Empathy adalah satu kemampuan di mana kita aware dia punya emosi jelek, misalnya lagi marah, sedih, dan segala macam. Kamu sadar emosi itu masuk ke dalam badanmu, kamu fasilitasi dulu emosinya ini, dan kamu ubah transmitting jadi joy, kamu transmit dia jadi joy, dan kamu bouncing balik dalam kondisi joy. Jadi orang begitu lihat kamu, mood-nya itu naik dengan sangat cepat, happy begitu ketemu kamu. And that is empathy. Dia happy, kamu happy, nggak ada yang bikin penyakit, nggak ada yang bawa pulang penyakit, dan dua-duanya pulang sama-sama happy, dan nggak ada satupun yang drowning dalam low energy level. Dan ini dilatih. Jadi kalau kita nggak terbiasa melakukan empati, rata-rata kamu akan doing sympathy atau kamu akan doing surrogating. Nah, kalau kamu udah nyadar sesuatu, kayaknya aku doing surrogating nih. Ayo stop. Kebiasaan itu diciptakan dan dirintis. Pertanyaannya mau dirintis yang berbeda atau mau dibiarin begini terus? Badan punya batas loh. Kamu ngambilin energi orang lain, penyakit orang lain, badanmu punya batas loh. Jangan sampai nanti dia muncul penyakit yang nggak jelas dan sulit diperbaiki. Terus gimana kalau biar nggak surrogate lagi, Dok? Belajar. Aware. Kalau kamu nggak aware, kamu akan automatically masuk ke arah sono. Jadi kamu harus sadarin dirimu, kamu sadarin karuniamu, dan gunakan yang di tempat yang perlu. Jangan secara automatically ngambil penyakit orang lain, dan secara nggak sadar kamu ambilin penyakit orang lain. Jadi ngebloknya itu gimana ya caranya ya? Belajar. Gimana caranya kamu makan? Berarti tiap ada orang cerita, saya langsung, jangan No. jangan terlalu diambil. No. Aku dengar Langsung ratusan di-block orang sendiri aja. cerita masalah yang segala macam loh. Sisi medis semua penyakit dan semua keluhan. Sisi non medis semua kegilaan dan semua psycho dan semua schizophren. Kalau aku nggak bisa menguasai mental aku sendiri, aku udah gila duluan loh. Buktinya aku fine-fine aja, happy-happy aja.
Mau datang pasien schizofren juga pulang-pulang aku tetap happy-happy aja. Karena itu attitude, itu pola mental, dan pola mental itu dilatih. Mau ngelatih atau enggak? Dan nggak ada yang instan. Kamu jalan juga perlu proses. Kamu makan bisa rapi juga perlu proses. Kamu BAB bisa tepat di sasaran aja butuh proses. So mental kita harus dilatih. Karena kita terbiasa latihan logik. Kamu terbiasa hitung 1 tambah 1. Sementara awareness itu adalah berhenti berpikir. Kalau kamu fully di logik, berarti kamu 100% logika, awareness-mu 0%. Ayo sekarang latih. Awareness dengan logika itu hidup bersamaan, berdampingan. Kita tuh aware dan logika bersamaan. Kamu lagi butuh mana? Kamu lagi butuh logika. Oke, logika sekian persen, awareness sekian persen. Tapi nggak boleh logika 100% dan awareness 0%. Oke? Oke. Terima So, kasih, Dok. please latihan. Mau latihan metode apapun boleh, mau bersama kami di Akses boleh, atau kamu cari modality yang lain yang bisa ajarin kamu untuk aware pun boleh. Tapi kondisi itu adalah kondisi penyakit unawareness kalau saya bilang. Jadi kamu akan terbiasa untuk mulung penyakitnya orang lain dan kamu nggak sadar apa yang sedang kamu lakukan. Ya? Oke. Sip. Ya, Oke. terima kasih, Dok. Arum, pertanyaan terakhir boleh? Kita udah Iya, 1 jam lewat. Ya. Iya. Mau tanya, Dok, Ya. untuk mimpi, bukan mimpi ya, maksudnya ini kayak switching gitu loh, ada hubungannya nggak sama entity ya? Pada saat Ya. tidur, itu mengalami mimpi yang benar-benar nyata gitu, dan itu bukan cuma sekali, jadi kayak berhari-hari terus gitu. Aku punya teman, aku berbulan-bulan, nggak apa-apa. Baru berhari-hari kan? Ya, berbulan-bulan cuma capek ya, Dok, ya, nggak tidur-tidur itu rasanya. Iya sih lemes karena kita karena tidur kita nggak berkualitas dan kita traveling around selama aku sih rata-rata 3 bulan. Jadi waktu SD itu aku dapat masa laluku. Jadi aku lihat seluruh kisah kehidupanku dari aku lahir, siapa orang tuaku, kemana aku pergi, biara mana aku masuk, di mana aku tinggal, mana barang-barang yang aku tinggalin, dan kemudian tempat kematianku. Aku dapat semuanya itu berentetan kayak film seri, kayak nonton film Yoko, tau nggak? Dari seri 1 sampai the end. Nah, ada beberapa orang yang dapat karunia seperti itu pada saat kamu betul-betul bertanya, kamu akan dapat rentetan kisah-kisah itu di dalam mimpimu, karena di dalam sadarmu kamu nggak bisa downloading memori ini karena terblok oleh pikiranmu. Jadi pada saat kamu nyadar bahwa kamu downloadingnya lewat mimpi dan kamu nerima pesannya lewat mimpi, tugasmu cuma receive. Iya, Dok. Oke? Dan nggak apa-apa, seru kok. Tapi itu ada hubungannya sama entity ya nggak sih, Dok? Nggak selalu, tergantung dengan questions yang kamu bikin, kamu lagi nanya apa dan sedang dijawabnya di situ. Oh, ya. Tuhan always jawab. Ya, Tuhan itu selalu jawab. Jadi kalau kamu tanya, Tuhan, di mana pisang goreng? Nanti akan banyak informasi yang nunjukin, ini loh pisang goreng enak. Entah atau nanti Unika atau ngomong, pisang gorengnya di sini enak. Atau si Siska juga ngomong, aku kemarin makan pisang goreng loh di sini enak. Tuhan tuh selalu akan ngasih jawaban lewat caranya. Jadi kita nggak pernah tahu datang dari mana, tapi Tuhan akan selalu ngasih jawaban lewat caranya. Ya, pada saat kamu create questions, dan pada saat jawaban itu kamu nggak bisa receive karena keblok oleh pikiranmu, maka badanmu akan ngambil itu pada saat kamu tidur berupa mimpi. Dan mimpinya vivid, jelas. Jadi mimpinya bukan mimpi yang begitu kamu melek 1 jam lagi terus kamu berat lupa semua. Bukan tipe yang seperti itu. Mimpinya yang kamu sampai sore kamu masih bisa ingat semuanya. Dan biasanya mimpi jenis itu paginya memang capek karena kamu nggak tidur otaknya. Iya, capek banget itu kayak begadang. zombie. Yes, kayak begadang. Iya, betul. Jadi itu kayak caranya kita dijawab gitu ya, Dok? Ya. Oke. Oke. Terus kalau misalnya gini, Dok, pada Ya, saat ini bentar habis Arum ya. Oke. Pada saat kita habis mimpi itu, terus kayak gimana caranya untuk ini create more untuk kita gitu ya? Maksudnya karena ini
lately sering banget gitu, Dok. Aku alamin ya. Ya. Selama berbulan-bulan terakhir lah gitu. Ya. Itu sering banget. So Terus, lanjutin questions-nya. oke. Kan questions pertama kamu nanya dan kamu udah dijawab. Hmm. Dan kamu udah tahu kan opsimu ini. Sekarang lanjutin questions-nya. Dari opsi ini mana yang kamu mau pilih. Dan ayo pilih satu dan langkah. Kayak receive gitu Yes. ya. Iya. Iya. Begitu jalannya udah jelas, create a choice. Kamu mau langkah di mana? Jelas ya? Karena Tuhan cuma bisa nunjukin, ini loh opsimu. Apapun yang terjadi, human yang pilih. Tuhan nggak pernah jadi diktator yang, kamu Arum, harus pilih langkah ini ya. Nggak boleh belok sebelah kanan, harus sebelah sini. Nggak akan pernah Tuhan kayak begitu. Tuhan mah goes aja. Mau naik boleh, mau turun boleh. Mau masuk surga boleh, mau masuk neraka juga boleh. Dia mah woles aja. Nah pertanyaannya, kamu maunya yang mana? Iya. Ya, kalau kamu berdoa, Tuhan aku minta rezeki, Tuhan kasih lihat, ini loh caranya rezeki. Terus kamu lempeng aja deh, Tuhan masukin ke kantongku dong, aku teh malas kerja. Nggak gitu caranya. Dan Tuhan nggak ada bodinya, mana mungkin dia masukin ke kantongmu. Serem juga gitu. Tiba-tiba di lemari ada 5 miliar gitu. Disangka koruptor. Makanya. Jelas ya? Ya, ini ke terakhir ya. Makasih. Ya, ini ke terakhir ya. Dok, jadi Yes. kan setelah di bars itu aku banyak ngalamin dan ngelakuin hal-hal aneh gitu. Itu ada penjelasannya nggak? Dan yang kedua, kalau ada bad habits yang tiba-tiba aku lakuin, itu caranya gimana nge-cut-nya gitu? Cut aja. Doa. Tadi tuh caranya gimana sih, Dok? Maksudnya bad habit seperti apa? Ya kayak ngerokok gitu. Dan yang lain-lain yang nggak bisa aku omongin di sini. Kamu bersedia memilih untuk berhenti atau kamu mau nerusin itu? Bersedia untuk berhenti. Itu yang kamu perlukan. Dan sekarang mulai melangkah untuk menciptakan banyak cara agar repetisi yang terbiasa kamu lakukan itu terputus. Tadinya aku pikir karena setelah di bars itu aku jadi chaos gitu ya. Bentar. Apa judgementmu tentang chaos? Aku maksudnya chaos di situ adalah yang tadinya aku pagarin, aku nggak lakuin karena norma agama gitu. Sekarang aku mau jadi diriku sendiri aja, gue mau ngerokok, gue mau ngapain gitu loh, Dok. Terus kenapa emang? Emang kalau kamu ngerokok ada yang komplain? Kamu sendiri berjilatan bersama-sama, kamu nggak ngeluh kok? Nggak ngeluh. Terus orang lain emang mau komplain? Emang kamu rokoknya minta? Enggak, beli sendiri. Beli sendiri kan? Nah, yang aku tanyain gimana caranya kalau memang ada cara untuk bisa meng-cut itu? Nggak ada cara kecuali choice. Oh, oke. Tapi Pada tadi saat kamu bisa doain aku untuk stop. Aku nggak doain kamu. Aku minta entity-nya untuk terfasilitasi di situ dan nggak ngemis minta merokok ke kamu. Nah itu maksudnya caranya itu ngomongnya gimana yang itu? Itu ada di kelas Talk to the Entity. Masing-masing entitas punya spesifik clearingnya masing-masing. Nanti kita belajar di kelas Talk to the Entity beginning. Oke? Sip. Jadi semuanya akan pasti berupa choice. Dan seringkali kita ngerasa, aku udah milih, tapi kok nggak jadi-jadi. Biasanya choice, kalau nggak jadi, kamu nggak memilih dengan sepenuh hati. Ya, choice yang memilih sepenuh hati itu seperti pada saat kamu pacaran dan kamu married. That is a choice. Apapun yang terjadi, kamu perjuangkan sampai kamu dapat. And that is a choice. Seringkali kita pretending choice, tapi nggak memilih. Jadi kalau kena batu sandungan kecil aja, kita bilang, udah deh capek. Ternyata susah ya. Dan dari awal emang kamu nggak milih. Waktu kamu pacaran, kamu udah married belum? Belum. Oh, kamu lihat orang-orang yang udah married. Waktu mereka pacaran, berhadapan dengan calon mami mertua, calon papi mertua, calon saudara-saudara IPA dan segala macam, mundur nggak? That is choice. Kamu bisa lihat orang-orang lain yang pacaran di luar sana.
Pada saat mereka ketemu dengan keluarganya, mereka mundur nggak? Maju terus kan? That is choice. Jelas ya? Pada saat kamu lihat ada barang yang baju yang, kayaknya aku kok pakai itu cantik banget, terus kamu berupaya segala cara untuk dapat, that is choice. Tapi kalau, gak dapet, uangnya kurang dikit, terus kamu keok, artinya kamu nggak milih dari awal. Kamu cuma pretending choice. Nah, nanti bakal sama tuh seperti semua kebiasaan-kebiasaan yang mau kamu lepas. Makanya aku jelasin dengan jelas. Kamu mau semulut beramai-ramai dengan mereka? Dulu gue ngebayanginnya beneran. Kalau kamu mau sebatang beramai-ramai saling jilat-menjilat satu sama lain, lanjutin, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau, ya kamu tinggal pilih, no, aku mau stop sekarang. Thank you, bye-bye. Jelas? Sip. Oke, beres ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Setiap bulan rata-rata free talk to the entities ini akan selalu ada. Any questions kamu boleh bertanya, kita cuma punya waktu 1 jam. Recordingnya akan selalu kita upload di YouTube Hidup Ceriaku. Oke? Terima kasih semuanya yang sudah datang. Terima kasih yang sudah bertahan sampai selesai. Kita jumpa lagi di bulan depan atau di kelas-kelas akses yang selanjutnya. Sampai jumpa, selamat malam, dan bye-bye. Thank you, Dok. Yuk. Thank you semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih.